baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Yang nyebelin tuh tiba-tiba ada orang sekarang tuh mendadak mengatasnamakan agama, lalu mengharam-haramkan NKRI, mentogut-togutkan Pancasila. Nah ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali ini. Jadi ini namanya manipulasi agama. Kan di sini banyak Pak RT Pak. Dan ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Dan kadang-kadang mohon maaf, masuk ke masjid-masjid. Jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, kalau sudah ngomong agama, dianggapnya benar semua. Padahal belum tentu. Ya nggak kira-kira? Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Seolah-olah kalau sudah atas nama agama pasti benernya. Makanya pada kesempatan kali ini ingin kita luruskan. Gimana sih sebetulnya cara orang itu nyuci otak? Akhirnya orang dibius oleh gagasan-gagasan agama yang sebenarnya menyimpang. Saya ambil contoh begini, simple ya. Bu, sama bapak-bapak, kalau suruh milih Pancasila atau Al-Quran, pilih. Ayo, pilih Pancasila apa Quran? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia. Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam apa bela NKRI? Jangan ragu-ragu, ge. Bela Islam apa NKRI? Kalau suruh milih kok dua-duanya. Subhanallah. Dan itu udah pening soalnya. Makanya ngomongnya begitu. Subhanallah. Ngudut dulu Pak, ngudut Pak, silakan. Ya bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Pemerintah nggak punya surga ini, Allah yang punya surga. Kita ulang lagi, milih Pancasila atau Quran? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Kalau itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan jebakan. Dan hati-hati, karena ini pertanyaan jebakan, ini yang disebarkan orang.
Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir. Itu yang mereka dakwakan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kejebak. Karena ini jebakan, pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu dijawab. Saya ambil perumpamaan begini, Bu. Milih taat suami atau taat Allah? Ya dicerai sama lakinya, Bu. Jangan macam-macam. Iya kan? Kalau milih taat suami sama Allah kafir berarti kan? Kalau milih taat Allah, ya dicerai sama lakinya. Nah itu loh maksud saya. Ini nggak boleh dipilih sebetulnya kan? Karena itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan begini nih. Milih berbakti sama Allah atau berbakti dengan orang tua? Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemudian taat kepada suami merupakan perintah Allah. Iya dong. Makanya milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Malah ini disebutkan dalam Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini diurutkan. Jadi mentaati pemerintah ini merupakan hierarki. Tahu hierarki nggak, Bu? Cabai mahal tahu ya? Taat kepada pemerintah ini merupakan hierarki. Turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada pemerintah merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini urutan. Kita taat pemerintah sama saja kita taat kepada Rasulullah. Kita taat kepada pemerintah sama saja kita taat kepada Allah. Kalau ditanya milih bela Islam atau bela negara, jawaban yang benar, membela negara merupakan ajaran agama. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Kalau ditanya milih Al-Quran atau Pancasila, jawabannya begini. Pak ajarin cara ngejawabnya ya Pak. Ini modal buat Pak Ketua RT sama Pak Babin Kamtipmas. Kalau debat sama teroris ya, sekali-kali lah. Cara ngejawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Ini jawaban yang benar. Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Pancasila itu sama dengan Piagam Madinah, kesepakatan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Quran kan? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Keren banget. Bil adli, keadilan, ihsan, adab, adil dan beradab. Yang nomor tiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kalau dikaji ilmiah Pak, keren banget sila yang keempat ini. Mengapa keren banget? Permusyawaratan perwakilan. Coba baca sejarah. Milih Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman, permusyawaratan perwakilan. Milih Ali, permusyawaratan perwakilan. Makanya Pancasila sila keempat lebih cocok dengan Khulafaur Rasyidin. Kalau Arab sekarang, kerajaan kan? Monarki absolut. Bapak mati ganti anak, anak mati ganti cucu, terus begitu. Nggak ada permusyawaratan perwakilan. Makanya keren betul sila yang keempat itu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. Quran juga. Nah, yang kelima, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah, tegakkan keadilan sosial, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan.